Ada yang nanya gini sama aku, nanya langsung. Bang, kenapa abang kalau menjelaskan Islam itu suka melebar kemana-mana? Kutanya lah dia kan, melebar kemana-mana itu maksudnya kayak mana? Ya, misalnya abang bahas A gitu, nanti abang bahasnya bukan cuma A, ke B, ke C, atau kemana-mana lah gitu. Itu maksud dia. Jadi sempat juga aku bilang sama dia, karena memang Islam ini dimensinya luas. Dimensinya luas. Jadi saat kita bicara satu hal, mau nggak mau, kita harus menyinggung hal lain agar penjelasan di hal yang pertama tadi itu bersifat komprehensif, menyeluruh. Jadi nggak dia apa itu namanya istilahnya terpotong di tengah jalan. Misalnya kalau misalnya bahas sholat gitu kan. Sholat itu kan perkara ibadah ya kan. Tapi di dalam sholat itu, biarpun dia perkara ibadah, dia bisa menyangkut banyak hal. Misalnya, kalau misalnya kita cakap sholat berjamaah, ada hal di mana kita harus taat pada imam. Dalam artian kalau di luar sholat itu kita bilang taat pada pemimpin, kan begitu. Nah, apa ketika waktu kita bicara tentang bab sholat perkara taat imam itu, taat pemimpin itu nggak kita jelaskan? Karena harus dijelaskan juga gitu kan. Karena memang apalagi bagi pria gitu kan, yang dia wajib minimal seminggu sekali dia sholat berjamaah di hari Jumat gitu kan. Dia kan harus tahu bahwa mengikut imam itu sifatnya wajib kan begitu. Kemudian misalnya bicara sholat lagi itu kan, sholat itu kan wajib menutup aurat. Menutup aurat itu terakhir kan harus kita jelaskan juga, menutup aurat itu kewajibannya bukan hanya pas sholat, di luar sholat pun harus menutup aurat kan begitu kan. Apa mungkin kita bicara tentang sholat, kita bicara sholat itu wajib menutup aurat ya, kalau udah selesai sholat ya terserah kalian, kan nggak mungkin kita cakap kayak gitu. Makanya mau nggak mau dalam Islam itu saat kita bicara satu hal itu pasti nyerempet ke hal-hal lain. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, terhadap dirinya, dan terhadap sesamanya. Mau nggak mau pasti melebar dia kemana-mana. Nggak mungkin enggak. Agar apa? Agar komprehensif dia. Jadi karena sifatnya yang komprehensif itu tadi, dia menjadi sistemik. Dan ketika dia sudah sistemik, dia nggak bisa lagi dipisah-pisah. Justru kalau dipisah-pisah, terjadi miskonsepsi, jadi salah paham. Begitu. Nah, pokoknya gini, biar lebih sederhana ya, belajar ngaji. Jadi ketika kita ada dengar ceramah atau konten dakwah segala macam, ketika ustadznya itu ceramah kita tahu oh ini masih berhubungan, ini masih bersinggungan gitu. Jadi nggak asal kita bilangnya kok ustadznya jadi melebar kemana-mana ya, nggak gitu. Belajar kita. Oke, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.